Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mainelva, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan nomor NIM 1810851002. Melalui video ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi CITES oleh Indonesia dalam Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau disingkat CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan satwa liar lintas batas negara yang dapat menyebabkan faktor ancaman kepunahan bagi suatu spesies. CITES memiliki 3 appendix, dan hiu martil serta hiu sutra masuk ke dalam appendix 2 CITES. Appendix 2 ini mengatur terkait spesies yang belum terancam punah, namun dapat punah dan terancam jika perdagangan tidak dikontrol dengan ketat. Indonesia sudah meratifikasi CITES sejak tahun 1978, sehingga berbagai upaya dan regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait perdagangan hiu ini, terkhusus hiu martil dan hiu sutra. Namun, dalam 2 dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan penangkapan spesies hiu ini pada angka 100.000 ton. Permintaan tinggi terhadap bagian-bagian hiu di pasar menjadikan status spesies hiu ini menjadi terancam. Fenomena perdagangan hiu ini cukup mengkhawatirkan, terkhusus terhadap spesies hiu martil dan hiu sutra yang masuk ke dalam Appendix 2 CITES sejak tahun 2013 dan 2016. Indonesia dalam menanggapi fenomena perdagangan hiu ini mengeluarkan berbagai regulasi seperti Permen KP nomor 5 tahun 2018 terkait larangan pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil dari wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat nelayan menggunakan media kesenian tradisional yang bertemakan perlindungan terhadap hiu dan pari. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Indonesia mulai dari regulasi hingga sosialisasi ke masyarakat. Namun isu perdagangan hiu ini tetap meningkat dalam rentang waktu 2015 hingga 2019, sehingga timbullah pertanyaan peneliti, yaitu apa saja hambatan dalam implementasi CITES di Indonesia terhadap perdagangan hiu martil dan hiu sutra. Berikut adalah 5 studi pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Berikut kerangka konsep yang saya gunakan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam pengimplementasian CITES, yaitu dari Abraham, Charles, and Chayes terkait compliance yang memiliki 3 indikator, yaitu ambiguity, lack of capacity, dan temporal dimension. Berikut metode penelitian yang saya gunakan, yaitu pendekatan dan jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dan batasan penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 2015 hingga 2019, dan teknik pengumpulan data yang saya ambil adalah melalui library research, serta teknik analisis data yang saya gunakan adalah data sekunder. Sistematika penulisan pada bab 1 pendahuluan, bab 2 Regime Convention on International Trade of Endangered Species atau disingkat CITES, bab ketiga, upaya adaptasi CITES bagi Indonesia terhadap perdagangan hiu martil dan hiu sutra, bab 4, hambatan implementasi CITES di Indonesia dalam kegiatan perdagangan hiu martil dan hiu sutra, dan bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya, pada bab 2 ini akan dibagi menjadi 4 sub pembahasan. Pada subbab 2.1 akan dibahas terkait CITES sebagai rezim perdagangan flora dan fauna dilindungi secara global. Pada tahun 1960, International Union for Conservation of Nature atau disingkat IUCN menginginkan pemerintah untuk membatas impor hewan sesuai peraturan ekspor negara asal. Oleh karena tidak adanya kerjasama pada waktu itu sesuai negara-negara pengimpor, IUCN mengeluarkan konvensi mengenai peraturan ekspor, impor, transit, dan impor satwa langka maupun terancam punah pada 1963. CITES memiliki 183 pihak yang ikut serta bergabung ke dalam konvensi CITES. Selain itu, CITES juga meningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap lonjakan perdagangan ilegal satwa liar dengan upaya membentuk International Consortium on Combating Wildlife Crime atau ICCWC yang merupakan upaya dari gabungan CITES, Interpol, the United Nations Office on Drugs and Crime, World Bank, and also World Customs Organization. CITES juga mengelompokkan flora dan fauna ke dalam 3 kategori. Selanjutnya, pada 2.2 akan membahas dinamika aturan perdagangan hiu CITES. Aturan mengenai daftar hiu yang dilindungi oleh CITES dibuat pada tahun 1994 dari hasil konferensi bersama anggota CITES. Para anggota CITES menginginkan adanya kerjasama dari beberapa pihak seperti the Food and Agriculture Organization of the United Nations atau disingkat FAO dan organisasi perikanan internasional lainnya untuk mengelola data biologis terkait spesies hiu yang menjadi sasaran perdagangan internasional pada waktu itu. Pada 1998, FAO menyelenggarakan sebuah pertemuan antar pemerintah untuk membahas sebuah draft International Plan of Action for Conservation and Management of Shark atau disingkat IPOA Sharks, dan setiap negara diharapkan dapat
menerapkan NPWI ke dalam daftar CITES adalah Saturnus Maximus atau hiu penjemur pada September tahun 2000 atas keinginan Inggris dan Irlandia Utara. Rezim CITES memiliki 3 prinsip, yaitu legality, sustainability, dan traceability. Ketiga prinsip yang diutamakan oleh CITES ini merujuk pada keberlangsungan hidup spesies. Di samping itu, pasal 6 CITES menggambarkan norma, yaitu sebagai sertifikat dan permit yang dikeluarkan terkait fauna dan flora yang terdaftar dalam Appendix 1, 2, dan 3. Rezim ini dibentuk tidak lepas dari prosedur pengambilan kebijakan agar dapat diimplementasikan dalam kebijakan umum setiap negara. Selanjutnya, 2.3 yaitu dinamika global CITES. Di sini, CITES turut melakukan revisi dalam COP18 terkait prosedur kepatuhan CITES di mana negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyiapkan segala upaya agar tetap berlangsung konsisten. CITES yang melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak seperti Interpol, PBB, United Nations Office on Drugs and Crime, World Bank, World Customs Organization yang dikenal dengan International Consortium on Combating Wildlife Crime atau ICCWC. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan waktu 12 tahun untuk menerbitkan undang-undang terhadap ratifikasi CITES. Indonesia juga menunjuk beberapa pihak yang bertanggung jawab sebagai Management Authority dan Scientific Authority dalam pelaksanaan CITES di Indonesia sebagai bentuk keseriusannya. Seterusnya, pada bab 3, yaitu upaya adaptasi rezim CITES bagi Indonesia terhadap perdagangan hiu, martil, dan sutra akan dibahas menjadi 3 sub pembahasan. Cina, hiu telah menjadi aset perdagangan sejak dinasti Song untuk dijadikan bahan dalam pembuatan sup para bangsawan. Meskipun negara Cina terlebih dahulu melakukan praktek penangkapan hiu, namun kini Indonesia menjadi tempat tumpuan tangkapan ikan hiu di dunia selain China. Isu penangkapan ikan terkhusus hiu ini merupakan hal yang cukup kompleks dan sangat rumit. Penangkapan dan perdagangan yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi sangat mengkhawatirkan populasi hiu global. Letak Indonesia yang strategis dan dikenal sebagai Coral Triangle menjadi tempat tinggal berbagai hiu dan endemik lainnya. Indonesia sendiri merupakan negara yang memproduksi hiu terbanyak setiap tahun, namun sekaligus menjadi negara yang berdepan dengan pengurangan populasi hiu akibat perdagangan. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sangat diuntungkan dalam bidang ini. Di tingkat ekonomi yang rendah ini mendorong masyarakat nelayan untuk menangkap hiu baik catch maupun by target. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada ikan hiu jenis martil dan sutra. Perdagangan hiu ini dilakukan dengan berbagai bentuk penanganan dari setiap bagian-bagian hiu. Pada tahap pengepul, Indonesia memiliki tingkat perdagangan yang cukup kompleks pada tahap ini. Hal tersebut karena di dalam para pengepul terdapat beragam tingkatan, sehingga sulit untuk mengetahui asal-usul hiu-hiu yang ditangkap. Pada poin 3.3 akan membahas terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan rezim perdagangan hiu CITES. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai bentuk upaya untuk mengontrol populasi hiu yang semakin berkurang karena kegiatan perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengeluarkan kebijakan untuk hiu martil yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang larangan pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil dari wilayah negara Republik Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, sosialisasi turut dilakukan dengan menggunakan penyampaian media kesenian menarik, yaitu persembahan yang bertemakan perlindungan hiu dan pari dalam bentuk wayang, sama regional melalui ASEAN Wildlife Enforcement Network. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai maskapai agar berkomitmen untuk tidak melakukan sebarang kegiatan yang mendukung ekspor hiu. Indonesia juga menggunakan kemajuan teknologi dalam melakukan konservasi hiu. Indonesia menggunakan sistem vessel monitoring system. Implementasi rezim ini oleh Indonesia dalam mengatasi permasalahan perdagangan hiu martil dan sutra belum dapat dikatakan maksimal, karena rentang tahun 2007 hingga 2017 saja, Indonesia masih menjadi negara teratas dalam negara penangkap hiu. Ini membuktikan terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam upaya menekan dan mengontrol angka perdagangan spesies hiu yang dilindungi. Pada bab 4, peneliti akan membahas terkait hambatan implementasi Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna atau disingkat CITES dalam kegiatan perdagangan hiu martil dan hiu sutra. Peneliti akan membahas mengenai aturan dalam CITES dengan menggunakan indikator dalam konsep compliance, yaitu ambiguity. Pada poin 4.1, peneliti akan membahas terkait kebijakan nasional terkait regulasi perdagangan hiu martil dan hiu.
Pada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait Hiu Martil, yaitu Permen KP nomor 5 tahun 2018, peraturan tersebut turut mengalami perubahan beberapa kali. Di sini menggambarkan bahwa banyak regulasi yang diterbitkan oleh Indonesia belum memiliki kemampuan yang baik sebagai bentuk interpretasi CITES dalam lingkup nasional. Poin 4.2 akan membahas terkait kapasitas Indonesia dalam mengimplementasikan Convention on International Trade of Endangered Species atau disebut CITES melalui beberapa sub pembahasan. Pada subpoin 4.2.1 akan membahas terkait koordinasi antar stakeholder dengan pemerintah Indonesia. Di sini adanya regulasi yang tumpang tindih dan koordinasi yang kurang lancar di lapangan turut menyumbang pada ketidakpatuhan negara terhadap sebuah rezim. Subpoin 4.2.2 akan dibahas tentang penangkapan hiu sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan Indonesia. Masyarakat di pinggir pantai dengan menargetkan golongan anak-anak hingga dewasa dengan cara yang unik dan menarik juga tidak dapat menyadarkan para nelayan. Hal tersebut tidak jauh dari keinginan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sini kondisi ekonomi Indonesia menjadi penyebab tertinggi terjadinya penangkapan hiu ini secara berlebihan. Poin 4.2.3 akan membahas terkait tingkat pendidikan dan teknologi masyarakat di pinggir pantai. Teknologi yang tidak menyeluruh di setiap daerah pantai dapat membahayakan populasi hiu ini. Ketersediaan teknologi yang terbatas menggambarkan bahwa kondisi daerah tersebut belum siap menerima perbaruan. Peneliti menganalisis bahwa mendapatkan pendidikan secara formal maupun non-formal sangat perlu untuk generasi di pinggir pantai. Semakin tinggi dan baiknya pendidikan yang didapat oleh masyarakat pinggir pantai, semakin banyak peluang untuk merubah tradisi masyarakat sekitar untuk menjadi nelayan, bahkan mencari pekerjaan alternatif lain selain menangkap hiu. Pendidikan yang baik tentu akan memudahkan masuknya teknologi yang maju ke sebuah daerah. Pada tahun 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai otoritas keilmuan tertinggi untuk CITES di Indonesia mengeluarkan Non-Determined Findings atau NDF khusus untuk hiu sutra. NDF ini merupakan sebuah kajian ilmiah yang akan membahas mengenai tingkat resiko keberlangsungan spesies serta kerentanan berdasarkan pengelolaan yang dilakukan. Adanya NDF ini terlihat jelas bahwa kekurangan Indonesia di kajian teoritas keilmuan terkait ekspor yang tidak membahayakan populasi spesies ini di alam semula jadi masih sangat minim. Selanjutnya, pada poin 4.3 akan membahas terkait dimensi temporal dalam Indonesia. Dalam indikator ini, Indonesia tidak mengalami kondisi yang menjurus kepada dimensi temporal di mana adanya sebuah momentum yang berdampingan dengan pelaksanaan implementasi ini, sehingga mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap sosial ekonomi maupun kondisi politik Indonesia. Namun, dari hasil analisis peneliti, indikator lack of capacity menjadi pendorong utama terhambatnya implementasi aturan CITES mengenai hiu martil dan hiu sutra di dalam domestik. Namun, indikator ambiguity juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam pengimplementasian CITES ini mengenai kedua hiu ini. Pada bab 5, peneliti akan membahas terkait penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Di sini peneliti menilai hambatan yang dialami oleh Indonesia untuk mengimplementasikan aturan CITES terkait perlindungan perdagangan hiu martil dan sutra ini lebih cenderung karena adanya lack of capacity yang berasal dari 4 sumber, yaitu koordinasi antar stakeholder oleh pemerintah, yang kedua penangkapan hiu sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan Indonesia, dan yang ketiga, tingkat pendidikan serta teknologi masyarakat di pinggir pantai, dan yang keempat yaitu kajian ilmiah terkait hiu Indonesia. Keempat hambatan tersebut memenuhi indikator lack of capacity karena menjadi pemicu utama terhambatnya implementasi CITES terhadap perdagangan hiu martil dan hiu sutra di Indonesia. Itu hambatan yang terjadi karena adanya ambiguity yang bersumber dari konvensi CITES yang mendominasi dalam domestik, sehingga menjadi aturan nasional yang diterbitkan oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa indikator lack of capacity dan ambiguity ini menjadi penghambat terbesar Indonesia dalam pengimplementasian CITES terkait perlindungan hiu martil dan sutra di tingkat nasional. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.